Ini Pak, saya bertanya terkait pertanyaan terkait presentasi Sinovi tadi. Ya. Yang mengatakan di latar belakangnya itu di dalam surat Filipi ini hampir tidak ditemukan adanya masalah. Iya. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah itu benar? Terus yang kedua, apabila tidak ada masalah, mengapa nasihat-nasihat itu, nasihat-nasihat yang di Filipi itu harus muncul? Apakah ada sesuatu hal yang Paulus wanti-wanti gitu? Maksudnya Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat yang di Filipi itu supaya mereka berhati-hati terhadap sesuatu hal atau apa gitu? Kenapa nasihat-nasihat itu bisa muncul, Pak? Demikian, terima kasih. Oke. Kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat di Filipi, ternyata di situ sudah langsung kita bisa lihat ada satu gambaran ada masalah di dalam gereja Filipi. Ya. Mari kita lihat beberapa ayat ini sebagai representasi atau wakil yang bisa menunjukkan bahwa gereja Filipi itu juga bermasalah. Filipi 4 ayat 2 sampai 3. Di situ dijelaskan tentang adanya ketidakharmonisan di antara jemaat, yaitu terutama yang kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 2 dan 3. Silakan dibaca, Putri. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai yang ketiga. Ewodia kunasihati dan Sintehe kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Iya, jadi di situ ada 4 nama ya setidak-tidaknya ya. Sunsugos, Clement, Eudia, dan Oidia, dan Sintike. Ini adalah pemimpin-pemimpin gereja ini. Pemimpin gereja Filipi. Tetapi dikatakan bahwa mereka tidak memiliki pemikiran yang sejalan di dalam Tuhan. Dan ini menunjukkan baik secara implisit maupun eksplisit bahwa di dalam gereja Filipi itu sudah ada konflik internal atau ada perbedaan pendapat di antara para pemimpin gereja. Gitu ya. Kemudian Filipi 3 ayat yang kedua. Silakan baca Filipi 3 ayat yang kedua. Filipi 3 ayat anjing, hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Iya. Jadi Paulus memperingatkan jemaat di Filipi terhadap kelompok dalam tanda petik itu pekerja-pekerja jahat atau anjing-anjing yang kemungkinan merujuk pada kaum Yudaisme ekstrim, yaitu mereka yang berusaha memaksakan sunat dan hukum Taurat pada orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, jadi kita lihat di sini persoalan di Galatia ada juga di Filipi. Ya. Nah, guru-guru palsu, pekerja-pekerja jahat ya, itu telah membuat gereja Filipi ini menjadi kacau. Kemudian Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Silakan baca Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayatnya yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila kamu datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dan dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Iya, jadi di sini dikatakan ada lawan.
Jadi jemaat di Filipi itu punya lawan. Nah, kalau kita bicara tentang lawan, ya kita bicara soal musuh. Bahwa jemaat Filipi sebenarnya menghadapi tantangan dari luar yang dikategorikan atau yang disebut dengan lawan tadi. Juga mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka. Jadi Paulus mendorong untuk tetap berpegang pada Injil dengan berani, dengan tidak gentar terhadap lawan mereka. Ya. Kemudian Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Ini bicara tentang kerendahan hati. Ya, silakan baca Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke, jadi kalau kita baca Alkitab, itu kita harus mencoba untuk berpikir kontras. Kalau Paulus menasehati rendah hati, berarti ada masalah kerendahan hati. Kalau Paulus bicara tentang mementingkan diri sendiri, berarti gereja itu ada masalah di mana banyak orang mementingkan diri sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4, di situ ada banyak nasihat yang menggambarkan bahwa jemaat di Filipi itu bukan baik-baik saja. Gitu. Jemaat di Filipi secara internal, secara spiritualitasnya, dalam pertumbuhan rohaninya juga punya masalah. Gitu. Kalau kita perhatikan di sini, permasalahan yang dihadapi jemaat di Filipi cukup kompleks. Permasalahan pribadi dalam pertumbuhan rohani ada masalah. Ya, kerendahan hati, mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya tadi dari Filipi 2 ayat 1 dan 4 sampai 4. Kemudian ada masalah musuh dari luar. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Ya. Ada istilah lawan. Jemaat di Filipi dinasehati supaya tidak gentar. Bahkan sebagian dari jemaat Filipi mengalami penganiayaan. Ya, jadi kalau hal seperti ini terjadi di dalam gereja, itu sudah masalah yang cukup merepotkan. Ya, itu baru 2 masalah. Ditambah lagi masalah tentang pekerja-pekerja jahat. Ya, guru-guru palsu, yaitu kaum Yudaisme ekstrim yang berusaha memaksa sunat dan hukum Taurat untuk diterapkan di dalam jemaat di Filipi. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan ketidakharmonisan antar pemimpin jemaat. Ya, Eudia, Sintike, dan para pemimpin yang lain itu masih belum harmonis. Ya, masih terjadi ketidakharmonisan. Jadi setidak-tidaknya ada 4 masalah besar yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Dengan melihat masalah seperti ini, maka bagi Paulus adalah satu kebutuhan yang mendesak untuk mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi. Agar melalui surat yang disampaikan, ya, surat rasuli yang disampaikan dari Paulus, itu membawa jemaat Filipi untuk mengkoreksi diri dan kemudian memperbaiki diri untuk menjadi gereja yang lebih takut Tuhan dan gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, di antara berbagai macam nasihat yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya di Filipi, salah satunya adalah berbicara tentang kenosis, ya, di mana Tuhan Yesus Kristus yang menjadi figur teladan, dia turun dari surga, berinkarnasi menjadi manusia, bahkan di dalam inkarnasinya dia melakukan kenosis, mengosongkan dirinya. Supaya apa yang dia lakukan oleh Tuhan Yesus itu
menjadi cermin untuk para pemimpin gereja yang tidak harmonis tadi. Ya, itu salah satunya. Tujuan dari Paulus memberikan nasihat ini. Gitu.